قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Perkara yang pertama, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama dan yang paling utama harus diperhatikan oleh para orang tua, hendaknya mereka memprioritaskan pendidikan agama bagi anak-anaknya. Anak-anak itu tidak tumbuh begitu saja menjadi orang yang soleh, melainkan bapak ibunya yang membentuknya. Oleh karena itu di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah mengatakan, jagalah diri kalian. Allah tidak berhenti sampai di situ. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ali ibn Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu dan ajarkan pula adab kepada mereka, disiplinkan mereka. Ini adalah perintah kepada setiap kepala keluarga untuk memprioritaskan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan anak-anak kita itu tumbuh menjadi generasi yang soleh dan soleha, yang pertama prioritaskan pendidikan agama. Banyak di antara para orang tua yang mereka memusatkan perhatiannya hanya pada sisi akademis dari seorang anak. Nilai matematikanya berapa, nilai IPA-nya berapa, nilai bahasanya berapa. Tapi jarang orang tua yang bertanya tentang bagaimana agama sang anak, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya di sekolah. Jarang. Sisi-sisi agama, sisi-sisi diniyah ini seakan menjadi yang nomor 2. Ya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengenyampingkan pendidikan agama atau pendidikan akidah itu kepada anak-anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, dikisahkan bahwa Nabi SAW suatu saat pernah berjalan bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu masih kecil, masih anak-anak. Ya. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ya gulam, inni muallimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak." Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka niscaya Allah akan senantiasa memberikanmu petunjuk. Fa'lam annal ummata law ijtama'a ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, ini semua disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, masih anak-anak. Diajari prinsip-prinsip akidah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Fa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ketahuilah, kalau seluruh umat ini berkumpul untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah di antara kita yang mengajarkan prinsip-prinsip seperti ini kepada anak-anak kita? Mengajarkan agar dia benar-benar berpegang, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini sedalam-dalamnya dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa
menimpakan satu bahaya apapun kepada dirinya, melainkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa annal ummata law istama'at ala ay yadurruk lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Sebaliknya, kalau seluruh umat ini berkumpul untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak, Abdullah bin Abbas, yang ketika itu usianya masih kecil. Sehingga bukan satu hal yang keliru, bahkan justru dianjurkan kita menanamkan prinsip-prinsip akidah itu kepada anak-anak kita. Ya. Lihat bagaimana Luqman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman Al-Hakim. Ya, bagaimana Luqman menasihatkan anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar. Inilah yang hendaknya menjadi perhatian para orang tua. Hendaknya mereka menanamkan prinsip-prinsip akidah ini secara dini. Dari sedini mungkin kita tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Salah satu persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita, ya, bahwa pendidikan agama itu hanya melulu menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran adalah suatu hal yang baik, tapi di sana ada prinsip yang lebih penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Akidah yang benar, bagaimana agar dia menjaga tauhidnya, demikian juga akhlak yang baik, adab yang baik. Yang ini kalau kita tanamkan kepada mereka setelah mereka besar, itu lebih sulit. Lebih sulit menanamkan nilai-nilai ini kepada mereka kalau mereka sudah tumbuh dewasa. Tapi mumpung mereka masih kecil, tanamkanlah prinsip-prinsip akidah yang benar. Ajarilah adab-adab yang baik kepada mereka, sehingga ketika besar nanti mudah bagi mereka untuk melaksanakannya, mudah bagi mereka untuk melaksanakan semua apa yang kita tanamkan sejak kecil tadi. Ini perkara yang pertama yang harus diprioritaskan oleh para orang tua, memprioritaskan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, di antara yang dinasihatkan oleh para ulama kepada para orang tua yang menginginkan anak-anaknya agar tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah adalah hendaknya dia menjadi teladan di hadapan anak-anaknya. Ya, hendaknya orang tua itu menjadi teladan di hadapan anak-anaknya. Apabila dia ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dia terlebih dahulu harus memperbaiki dirinya. Karena sesungguhnya anak-anak itu, mayoritas dari anak-anak kita, dia itu mengikuti apa yang dia lihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan teladan yang baik, maka niscaya anak-anak itu akan mengikutinya. Tapi sebaliknya, walaupun orang tua itu selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik, tapi orang tuanya sendiri tidak melaksanakan nasihat tersebut, maka anak-anak itu tidak akan mengikuti kedua orang tuanya. Ya. Makanya salah satu prinsip penting dalam pendidikan adalah pendidikan dengan keteladanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai qudwatun hasanah, teladan yang baik. Kalau beliau memerintahkan pada suatu kebaikan, beliau adalah orang yang terdepan mempraktekkan kebaikan tersebut. Kalau beliau melarang dari suatu kejelekan, beliau adalah orang yang terdepan dalam meninggalkan larangan tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian. Sehingga para orang tua jangan hanya memerintahkan anaknya untuk melakukan kebaikan, tapi dia harus menjadi contoh. Ya. Jangan dia memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi dia sendiri masih meninggalkan sholat. Melarang anaknya, misalnya melarang anaknya dari merokok, tapi dia sendiri masih merokok.
Sambil merokok dia bilang anaknya, "Nak, kamu jangan merokok ya." Tapi dia sendiri merokok. "Nak, kamu kalau sholat ke masjid sana." "Bapak gimana Pak?" "Bapak di rumah aja." Ya. Yang seperti ini nggak efektif. Kita harus menjadi orang yang terdepan dalam memberikan contoh kepada anak-anak kita. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali celaan bagi orang-orang yang dia memberikan nasihat, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan." Nah, hati-hati kita, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini. Bapaknya menginginkan agar anaknya menjadi hafidz Quran, tapi bapaknya sendiri tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah pegang mushaf. Ibunya ingin anak-anaknya jadi anak-anak yang salehah, berhijab dengan hijab syar'i, tapi ibunya sendiri nggak pakai jilbab. Ini semua kontradiktif, tidak akan efektif dalam mendidik anak. Oleh karena itu bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang saleh, kita yang harus terlebih dahulu menjadi orang-orang yang saleh. Karena sesungguhnya ya, orang tua itu akan mengikuti, anak itu akan mengikuti bagaimana yang dicontohkan oleh orang tuanya. Ya. Misalnya kalau kita menginginkan agar anak-anak kita itu berbakti kepada kita nanti di usia tua kita harus memberi contoh di hadapan mereka. Kita pun harus berbakti kepada orang tua kita. Karena anak-anak itu nanti akan mencontoh bagaimana kita memperlakukan orang tua, begitu juga dia akan memperlakukan kita nanti di usia kita yang lanjut. Ya, ada disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan ada kisah, ya, disebutkan bahwa ada seorang ibu punya anak. Ibu ini punya seorang ayah, ya. Ayahnya tinggal sebatang kara. Akhirnya dibawalah ayah itu, diboyong ke rumahnya, ya. Tapi apa? Tidak ditaruh di rumahnya, dia bikinkan sebuah kamar di luar. Kemudian bapaknya ditaruh di sana, ya, tidak bergabung dengan keluarga besar di ruang utama. Ya, kalau dia butuh makan diantarkan ke sana. Nah, suatu saat ibu ini melihat anaknya sedang mengerjakan tugas. Dilihat anaknya sedang mengerjakan tugas. Sedang buat apa kau nak? Ini ada tugas dari bu guru. Disuruh membuat atau menggambar rumah kita nanti di masa depan. Wah, kan? Ibunya itu melihat, wah senang, wah ini bagaimana ini pandangan anak saya tentang rumah dia di masa depan nanti. Akhirnya dilihat, ada denah-denahnya, ada kamarnya. Ini ruang apa nak? Ini ruang tamu. Ini ruang apa nak? Ruang keluarga. Nah, ternyata di gambar itu tadi ada sebuah ruang yang sangat kecil terletak di pojok rumah, di luar rumah utama. Nah, ibunya bertanya, kalau yang ini buat apa nak? Ini buat ibu nanti. Ini buat ibu nanti. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia melihat begitulah ibunya memperlakukan kakeknya tadi. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak itu akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, berbakti kepada mereka, orang tua, anak kita tuh melihat. Anak tuh melihat bagaimana perlakuan kita kepada kakek dan neneknya. Nanti setelah kita tua, begitu juga dia akan memperlakukan kita. Ini contoh bagaimana teladan yang baik dari para orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaknya kita mengoreksi diri. Sudahkah selama ini kita menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anak kita? Mungkin perilaku-perilaku buruk yang ada pada anak-anak kita itu karena dia meniru karakter kita. Ya. Ada seorang ibu, dia konsultasi. Kenapa anaknya itu suka teriak-teriak? Kenapa anaknya itu suka teriak-teriak? Ternyata di rumah ibunya suka teriak-teriak.
Kalau marah itu teriak-teriak. Jadi sebelum kita mencari sebab, koreksi dulu diri kita. Bisa jadi perilaku buruk yang muncul pada diri anak-anak kita itu lahir dari diri kita sendiri. Mereka cuma meniru. Ya. Ini faktor yang kedua yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ya, jangan sampai dia menjadi teladan yang buruk, menjadi contoh yang buruk di hadapan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun berpengaruh kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun juga berperilaku yang buruk. Kemudian yang ketiga, hendaknya anak-anak itu dibiasakan untuk melakukan ketaatan sedini mungkin. Jadi jangan membiasakan mereka untuk taat itu sampai mereka dewasa, tapi sedini mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar menyuruh anak-anak itu sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Kata beliau alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul ashar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah kalau mereka tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ini menunjukkan kepada kita dari usia 7 tahun sampai 10 tahun ini pembiasaan. Jadi anak-anak itu tidak langsung dipukul karena dia meninggalkan sholat, tapi ada proses pembiasaan terlebih dahulu. Sehingga apa? Hendaknya para orang tua itu membiasakan anak-anaknya untuk melakukan ketaatan sedini mungkin. Jangan kemudian mereka menunda-nunda, nanti saja kalau mereka sudah besar. Tidak. Dahulu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubayy binti Muawwidh radhiyallahu taala anha, bahwa ketika disyariatkannya puasa untuk pertama kalinya kepada kaum muslimin di kota Madinah, ketika itu belum disyariatkan puasa di bulan Ramadan, belum. Puasa yang wajib bagi kaum muslimin ketika itu adalah puasa Muharram, ya, puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengutus orang untuk mengumumkan ke segala penjuru kota Madinah bahwa barang siapa yang belum makan dari pagi hari hendaknya dia berpuasa, dan barang siapa yang sudah makan dari pagi hari maka hendaknya setelah itu dia tidak makan sampai datang waktu berbuka puasa. Maka ketika mendengar seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan apa pula yang mereka lakukan kepada anak-anaknya? Kata Ubayy binti Muawwidh, ya, nahnu nasum wa nusawwimu abna'ana as-sighar. Kata beliau, ketika itu kami langsung berpuasa dan juga kami menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa. Anak-anak kami yang masih kecil kami suruh untuk berpuasa. Bahkan kata Ubayy binti Muawwidh bahwa untuk membuat mereka lupa dengan rasa laparnya, ya, mereka membuat boneka-boneka dari bulu domba. Ya, kalau mereka merasa lapar, kalau mereka ingin berbuka, diberikan mainan tersebut agar mereka lupa dengan rasa laparnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya kebaikan itu, ketaatan itu dibiasakan sedini mungkin, ya, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Tentunya sesuai dengan kemampuan mereka, tidak memaksa, ya, tapi dilatih anak-anak itu dalam ketaatan. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama agar mereka terbiasa, agar mereka terbiasa tanpa harus menunggu kewajiban itu dibebankan kepada mereka, tanpa harus menunggu mereka baligh, mereka sudah terbiasa. Ya, seperti anak-anak, susah sekali kalau mereka baru diperintah sholat ketika mereka sudah dewasa. Banyak orang tua yang mengalami kesulitan, ya, menyuruh anak-anaknya sholat karena tidak dibiasakan dari kecil. Demikian juga yang muslimah. Banyak di antara wanita muslimah, banyak di antara remaja-remaja wanita yang susah sekali diperintahkan untuk berhijab syar'i. Kenapa alasannya? Karena tidak diperintahkan dari kecil, karena tidak dibiasakan dari kecil. Ya. Banyak ibu-ibu di kota-kota besar, ya,
mengenal hidayah, kemudian memiliki giroh keislaman. Ketika anak-anaknya sudah besar, akhirnya anak-anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Di sekolah dia pakai jilbab, ketika dia keluar dari sekolahnya sudah lepas itu jilbab. Bukan menjadi kesadaran. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dari kecil. Oleh karena itu, hendaknya kita membiasakan anak-anak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka sedini mungkin. Ya. Di lain sisi lain, kenapa kita harus membiasakan mereka agar hidup mereka barokah dari kecil? Karena biasa dalam melakukan ketaatan dari kecil, maka hidupnya senantiasa barokah, dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang cukup penting untuk diketahui para orang tua kalau mereka ingin agar anak-anaknya itu tumbuh ya menjadi generasi yang saleh dan salehah. Hendaknya mereka biasakan anak-anaknya itu untuk melakukan ketaatan mulai dari mereka kecil. Kemudian selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan pula oleh para orang tua, hendaknya mereka mencegah anak-anak itu dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi selain kita perintahkan mereka untuk melakukan ketaatan, kita juga tidak membiarkan anak-anak itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, suatu ajakan agar tidak mengatakan kata jangan kepada anak-anak kita. Nah, ini sebenarnya keliru. Orang tua tetap harus mengatakan jangan. Kalau anak-anak itu ingin melakukan suatu kemaksiatan ya, atau melakukan suatu hal yang tidak baik, harus ditegur walaupun mereka masih kecil. Walaupun mereka masih kecil ya. Jangan kemudian mereka dibiarkan untuk melakukan kesalahan, harus dibina. Di dalam prakteknya Rasulullah SAW dalam mendidik cucu beliau, suatu saat beliau menemukan Al Hasan, salah seorang cucu beliau, putranya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika itu makan kurma sedekah. Makan kurma sedekah. Keluarga Nabi SAW, ahli baitnya Nabi SAW itu tidak boleh makan kurma sedekah. Maka ketika Nabi SAW melihat Al Hasan mengambil kurma sedekah lalu memakannya, Rasulullah SAW langsung menegurnya, bahkan menyuruh Al Hasan untuk memuntahkan kembali apa yang dia makan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ama sya'arta anna la na'kulu sedekah. Wahai Hasan, buang, ya, muntahkan kurma tadi. Tidakkah engkau tahu bahwa kita, yakni keluarganya Rasul SAW itu tidak boleh makan kurma sedekah? Ya, tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagian kita punya persepsi, ya sudah anak kecil biarkan saja. Tapi ternyata tidak begitu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau dia melakukan suatu kesalahan, dibenahi, dilarang. Ya. Demikian juga ketika beliau alaihi salatu wassalam makan. Ya, beliau alaihi salatu wassalam dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Ya, suatu saat Umar ini anak tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salamah itu meninggal, kemudian Ummu Salamah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu anaknya Ummu Salamah yaitu Umar makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan dari satu nampan. Kemudian Umar mengambil makanan, ya, tangannya kesana kemari mengambil makanan di atas nampan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan, tidak kemudian mengatakan ya ini masih anak-anak biarkan saja, enggak. Tapi ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak, kalau kamu mau makan itu baca bismillah dulu. Ya, tidak dibiarkan, tapi diarahkan yang benar itu seperti apa. Ya, ya gulam samillah,
Wa kul biyaminik, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah ya, apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Lihat bagaimana pengajaran Rasul alaihi salatu wassalam kepada anak kecil. Tidak kemudian membiarkannya begitu saja, tapi kalau dia melihat ada sesuatu hal yang keliru dari sosok sang anak, langsung beliau tegur, beliau perbaiki. Jangan sampai kemudian itu menjadi kebiasaan. Ini harus jadi perhatian kita. Kalau anak melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, jangan dibiarkan, tapi ditegur dan diarahkan bagaimana yang benarnya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya yang hendaknya diperhatikan oleh para orang tua adalah pergaulan sang anak. Siapa yang menjadi kawan-kawannya? Bagaimana lingkungan tempat dia bergaul, tempat dia tumbuh? Banyak di antara orang tua yang sudah memberikan pendidikan agama yang terbaik kepada anaknya. Kemudian juga dia sudah menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anaknya. Dia juga sudah membiasakan berbagai macam kebiasaan yang baik kepada anak-anaknya. Tapi dia lupa mengawasi pergaulan anak-anaknya tadi, sehingga rusaklah anak-anaknya tadi. Bukan karena dirinya, tapi karena kelengahan, tidak mengawasi dengan siapa anak-anaknya itu bergaul. Pergaulan itu memiliki efek yang sangat besar bagi perkembangan anak-anak kita. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berteman. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Oleh karena itu hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Demikian juga kepada anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita itu sudah kita didik dengan baik, bisa jadi anak-anak kita itu sudah kita biasakan dengan kebiasaan yang baik, tapi itu semua berubah karena pergaulannya. Karena pergaulannya. Ya. Pernah kita dapati ada orang tua, bapaknya seorang dai, ibunya juga seorang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai pasangan yang soleh dan soleha. Ya, sibuk kesana kemari memberikan dakwah, memberikan tausiah kepada masyarakat, tapi anaknya ada yang kena narkoba, anaknya ada yang terkena pergaulan bebas. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia tidak mengawasi dengan siapa anak-anak itu berteman. Oleh karena itu hendaknya kita juga memperhatikan sisi ini, dengan siapa anak-anak kita berteman. Kalau dia teman-temannya itu memberikan pengaruh negatif kepada dia, harus kita pisahkan. Karena anak-anak kita tidak semuanya dia punya kepribadian yang kuat. Ya, kita harus tahu kepribadian anak-anak kita. Tidak semua anak-anak itu punya kepribadian yang kuat. Kalau dia punya kepribadian yang kuat, bisa mempengaruhi teman-temannya yang rusak tadi, bisa memperbaiki teman-temannya yang kurang baik tadi, nggak apa-apa. Biarkan dia berteman, biarkan dia memperbaiki kawan-kawannya tadi. Ya. Tapi kalau misalnya karakternya lemah, ketika dia berteman dengan teman-teman yang rusak tadi, bukan dia memperbaiki, tapi malah dia yang tercemari, maka kita pisahkan. Kenapa? Karena pergaulan itu membawa kemudaratan bagi dirinya. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Lihat dengan siapa anak-anak kita berteman. Saya kira banyak di antara orang tua yang tidak mempedulikan hal ini. Nggak tahu siapa temannya di sekolah, teman anaknya di sekolah siapa. Ya. Taunya nganter anaknya pergi sekolah, sore jemput anaknya. Nggak pernah nanya dengan siapa engkau berteman di sekolah. Atau nggak pernah bertanya kepada gurunya, siapa teman anak-anak saya di sekolah. Ya. Kenapa dia berubah? Padahal sudah saya didik seperti ini. Mungkin itu pengaruh dari teman-temannya. Sehingga kita selain memberikan pendidikan yang baik,
Selain kita memberikan contoh teladan yang baik, membiasakan mereka dengan kebaikan, juga memperhatikan dengan siapa anak-anak itu berteman. Jangan sampai dia salah berteman, kemudian usaha yang sudah kita bangun selama ini ya menjadi rusak karena pengaruh dari pergaulan. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal pula yang sangat penting ya, dan tidak boleh, ini sangat penting dan tidak boleh dilupakan sama sekali oleh para orang tua, adalah hendaknya mereka mendoakan anak-anaknya. Apa yang kita lakukan tadi, yang kita jabarkan, mulai dari memberikan pendidikan agama yang baik, mulai dari menjadi teladan yang baik, membiasakan mereka di atas ketaatan, melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, kemudian memperhatikan dengan siapa mereka bergaul. Ini semua sifatnya hanya ikhtiar, usaha saja dari kita. Tapi ingat, yang menjadikan anak-anak kita itu sebagai anak-anak yang soleh adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.